Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali bersama channel YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kenikmatan sehingga di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, di hari yang ke-22 ini, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertatap muka, dan kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat ini selalu tercurah kepada kita sampai kita nanti wafat dari dunia ini. Amin, Allahumma amin. Dan sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama, kita akan mengupas bersama, kita akan membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan khuddam pendamping. Tetapi sebelum kita menuju ke tema kita hari ini, bagi teman-teman yang belum menonton video-video kami sebelumnya, ada proses dan tanda orang yang dipilih khuddam leluhur, ada bagaimana cara melihat gitu ya. Bagaimana cara melihat khuddam leluhur, bisa lihat atau klik di link di atas ini, atau bagi yang belum menonton video dari Mambu Santri Channel, bisa buka di YouTube Mambu Santri Channel, dan juga atau diklik di deskripsi di bawah video. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Mambu Santri Channel, saya ucapkan selamat datang, terima kasih, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, langsung saja. Kemarin ada yang bertanya lewat komentar, dan juga ada yang bertanya lewat inbox atau DM Instagram, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa khuddam itu hadir di tengah-tengah kita, atau khuddam itu hadir di sekeliling kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema tersebut, dan kita angkat menjadi sebuah video, kita bahas bersama-sama di hari ini gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ulangi kembali bahwa khuddam pendamping adalah sejatinya jin yang mendampingi manusia, tetapi jin tersebut sejatinya baik, dan jin tersebut rata-rata positif. Karena apa? Karena sudah melalui gemblengan dan juga sudah ditundukkan oleh para leluhur-leluhur kita terdahulu. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa mengetahui bahwa khuddam kita itu hadir di tengah-tengah kita dan ingin berinteraksi kepada kita? Kalau kita tidak mengetahui, bagaimana kita bisa membalas interaksi mereka, kan gitu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama kita bahas di kesempatan kali ini gitu ya. Dan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang kebanyakan yang komentar kemarin-kemarin itu memang sudah bermimpi gitu ya, banyak yang bermimpi ataupun sudah mengalami tanda-tanda dari dipilih atau proses gitu ya, tahapan-tahapan dari orang yang dipilih khuddam leluhur. Saya ucapkan selamat, itu keberuntungan buat Anda. Jadikan ini menjadi hal yang positif, dan jika memang ini berguna, jika memang ini bermanfaat, gunakan untuk menolong kepada sesama bagi yang membutuhkan. Jangan lupa mencari guru pembimbing, jangan lupa mencari guru spiritual gitu ya. Nah, lalu apa saja? Lalu apa saja tanda-tanda khuddam pendamping itu atau khuddam leluhur kita itu berada di sekeliling kita? Yang pertama, kita akan mengalami perubahan suhu ya. Kita akan mengalami perubahan suhu yang drastis. Semula kita ini suhunya biasa, dalam keadaan yang biasa, dan suhu ini bisa panas dan juga dingin gitu ya, tergantung dari khuddam tersebut, bagaimana dia membawa energi yang besar atau energi yang biasa-biasa saja. Kalau
khodam tersebut membawa energi yang besar, suhu kita akan menjadi panas, agak panas. Tetapi kalau kalau energinya si khodam itu biasa-biasa saja atau netral gitu ya, itu suhu kita akan berubah menjadi dingin. Tetapi kebanyakan khodam yang ingin berinteraksi kepada kita itu membawa energi yang cukup besar. Jadi perubahan suhu itu kita akan berubah menjadi agak hangat gitu ya, agak panas. Misal saja kita lewat di sebuah jalan, kita jalan saja di jalanan, lalu kita merasakan kehangatan di satu titik. Itu berarti di tempat tersebut banyak berkumpul jin-jin yang sedang di alamnya, kan gitu ya. Jadi perubahan suhu gitu ya. Jadi kalau kita gesekan energi kita dengan energinya si jin, itu akan menjadi hangat. Kita alami sendirilah kalau kita jalan di jalanan, lalu kita lewat kok ada di satu tempat ada yang suhunya hangat, itu berarti kita menerobos dari golongan jin-jin yang ada di alamnya. Tetapi kalau kita di dalam rumah atau di dalam satu tempat dan sebelumnya suhu kita biasa-biasa saja, tetapi seketika suhu itu berubah menjadi hangat atau bisa menjadi dingin, itu khodam kita ingin berinteraksi kepada kita. Lalu tanda-tanda yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, khodam itu ada di sekitar kita, ubun-ubun kita akan berdenyut agak kencang dari biasanya. Memang ubun-ubun itu berdenyut ya, ada denyutnya. Tetapi ketika si khodam kita ini ada di sekitar kita, ingin mengajak interaksi kepada kita, ubun-ubun kita ini berdenyutnya agak keras dan beda dari biasanya, dari normalnya. Kalau denyutnya itu biasanya 1 detik gitu, dan ketika khodam itu ada di sekitar kita, denyutnya akan sering gitu. Itu tandanya khodam kita ada di sekitar kita dan ingin mengajak interaksi kepada kita. Lalu tanda yang ketiga adalah telinga kita berdenging. Dengingnya sangat keras. Dan ketika telinga kita berdenging, hati kita disertai ada suara yang tidak terlalu spesifik ya, tetapi mengena gitu loh. Dan hati kita itu seperti menangkap omongan gitu, tetapi tidak tahu apa yang diomongkan, tetapi kita menjurus kepada satu permasalahan, dan itu adalah yang dikatakan oleh khodam leluhur kita. Kalau kita sudah menyatu dengan khodam leluhur, batin kita sudah sama dengan khodam leluhur, apa yang diinginkan khodam leluhur, otomatis hati kita akan merasa, walaupun itu tidak secara spesifik omongan itu, tapi membekas di hati kita. Oh, ini ada gini. Berarti khodam kita yang menyampaikan kepada kita lewat hati. Kan gitu. Itu ciri yang ketiga. Lalu tanda-tanda yang keempat adalah kita akan melihat cahaya. Tetapi cahaya tersebut tidak di waktu yang biasanya. Misal kita baru mengamalkan amalan-amalan tertentu di dalam kamar yang sunyi senyap, kita sendirian di dalam kamar tersebut, kita melakukan wirid, kita melakukan zikir, dan ketika kita baru nikmat-nikmatnya melakukan amalan-amalan tersebut, kita melihat sebuah cahaya di depan kita, dan bahkan cahaya itu akan bisa menampakkan wujudnya. Nah, jangan takut ketika Anda melihat seperti itu di depan Anda. Anda tanya saja apa yang Anda inginkan, opo sing mbok pengini. Tanyakan saja kepada si khodam tersebut. Jangan takut. Beliau ingin berinteraksi kepada Anda, beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Lalu tanda-tanda yang terakhir, yang kelima adalah kita mencium bau harum. Bau harum tersebut akan datang secara tiba-tiba dan kita tidak akan tahu dari mana asalnya.
Harumnya itu tidak harum seperti biasanya. Kalaupun harumnya itu memang harum bunga dan di sekitar kita tidak ada bunga-bunga kematian atau bunga mawar, otomatis itu adalah bau dari khuddam kita. Ya, jadi jangan takut ketika Anda mencium bau harum, gitu ya. Itu adalah khuddam kita yang ingin menunjukkan, yang ingin berinteraksi. Nah, ketika kita mengalami dari kelima tanda-tanda tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita jangan panik. Kita harus menyadari bahwa dia adalah khuddam kita dan dia sudah ingin berinteraksi kepada kita. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, kita tanya saja, ada apa? Ada apa yang ingin kau sampaikan? Opo sing mbok pingini? Tanyakan saja seperti itu. Kalaupun memang itu ada penting yang ingin disampaikan, kita nanti akan mendapat mimpi ataupun lewat hal-hal yang lainnya. Jadi jangan kok kalau kita mengalami tanda-tanda tersebut lalu kita malah takut, lalu kita lari, itu salah gitu ya. Dan jangan juga kalau kita mengalami dari 5 tanda-tanda tersebut, kita menceritakan kepada orang-orang, menceritakan sana, menceritakan sini, kita nanti akhirnya jumawa. Ingat, khodam pendamping itu adalah makhluk Tuhan juga. Khodam pendamping itu bisa mendampingi kita itu hanya sebagai perantara, bukan yang kita sembah dan bukan yang kita elu-elukan, tetapi bisa menjadi perantara, bisa menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetap bertawakal kepada Allah, tetap berserah diri kepada Tuhan. Jangan sampai iman Anda, jangan sampai niat Anda, jangan sampai hati Anda itu tertuju kepada khodam pendamping tersebut. Dan bagi sahabat-sahabat, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen. Jangan lupa di komen yang positif-positif, jangan di komen yang bagus-bagus. Dan jangan sampai Anda ketinggalan dari konten-kontennya Mambu Santri. Mungkin cukup sekian di kesempatan kali ini. Nanti kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir, sampai detik ini. Saya doakan panjenengan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu dipanjangkan umurnya, dan ketika nanti meninggal sudah saatnya Anda diberi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, cukup sekian. Apabila ada kebenaran dari yang saya sampaikan, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semua adalah kebodohan dan juga kekurangan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.